adanya pemikiran untuk membuat suatu update terkait dengan OD matrix yang kita punya. Sebelumnya memang agak sulit sekali untuk membuat suatu OD matrix, selain biayanya besar, perlu effort yang tinggi untuk membuat itu. Nah, ketika kita punya, kita nggak perlu lagi untuk survei OD matrix, tapi kita buat aplikasi atau penerapannya di Visum, namun syaratnya itu harus ada traffic counting yang baru di wilayah-wilayah yang terkait dengan pemodelan kita. Namun kita punya satu syarat bahwa pada saat pembuatan T-flow Fuzzylogic hanya bisa dilakukan jika tidak ada perubahan rute yang ada di wilayah jaringan pemodelan kita. Jadi misalkan nih kita punya OD matrix 3 tahun yang lalu. Nah, selama 3 tahun sampai sekarang itu tidak ada perubahan rute di sana, kemudian tidak ada pengembangan jalan baru di sana. Jadi pengendalian MRLM misalkan dari 2 arah menjadi 1 arah itu tidak ada. Jadi harus sama. Bentuk yang kemarin sama yang sekarang itu rutenya dan pemodelan ininya sama. Jika ada perubahan, berarti cara ini tidak bisa dilakukan. Harus menggunakan survei lagi, survei household dan sebagainya untuk mendapat OD matrix, gitu ya. Itu syaratnya ketika T-flow Fuzzylogic ini bisa dilaksanakan, gitu ya. Oke, nanti kita buka dulu Visumnya. Oke, silakan buka file yang kemarin. Oke, nah ini file kita yang kemarin. Nah, kemudian kita masuk ke prosedur sequence. Ya, jadi calculate prosedur sequence. Nah, kita tambah baru lagi di sini. Kita create, itu namanya di folder matrix, cari demand matrix correction. Gitu ya. Kemudian oke. Nah, di sini ada nomor 1, kita taruh ke paling bawah. Nah, fungsinya ini adalah dilaksanakan dulu, baru ini, gitu ya. Ini kita uncheck dulu, hanya ini aja. Ininya ingat disimpan ke versi ke-7 aja. Ini baru disimpan. Oke. Oke, nanti biar nggak numpuk di versi sebelumnya. Oke, sudah. Ini yang pertama. Langkah yang pertama yaitu create, cari demand matrix correction di matriz foldernya. Kemudian sudah, kita tutup dulu prosedur sequence-nya, kita nyari sini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita memasukkan nilai TC kita yang baru, gitu ya, membuat suatu survei TC yang baru di lokasi-lokasi yang kita tentukan. Nah, di dalam kondisi ini saya akan melakukan TC di semua input dari zone eksternal. Jadi yang di sini di 1, di 2, D3, di 4, dan di 5, gitu ya. Jadi saya hanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti dari inputannya ini dia akan membuat adjustment baru terkait dengan matriks OD yang baru, gitu ceritanya yang di sini. Oke, kemudian dari hasil TC tersebut saya harus masukkan dulu user define atributnya. Misalkan saya mempunyai nilai TC yang kebetulan pada saat itu nilai peak hour-nya adalah di sore hari. Sehingga masuk ke network, kemudian user define attribute. Nah, di sini saya akan membuat user define yang baru. Nah, jadi ini plus, kemudian karena
survei TC di bawah links, under links, kan kita di links-nya yang kita survei ya. Kemudian network-nya di link ini banyak, ada banyak ya. Kita pilih links, ya, oke. Nah, kemudian kita kasih nama PM peak gitu ya, karena peak hour-nya ada di sore hari PM gitu ya. Nah, kita sudah PM peak. Syaratnya karena ini adalah ID, tidak boleh ada spasi, boleh pakai strip, boleh underscore atau boleh disambung ya. Jadi tidak diperkenankan untuk menggunakan spasi. Kemudian kita klik saja di code, ke bawah ini udah langsung code sama name-nya diisi. Kemudian datanya adalah integer. Nah, integer seperti itu. Nah, atribut type-nya kita pilih data. Kenapa data? Karena data ini nanti harus kita input nilai TC yang sudah kita dapatkan. Itu ya, sudah kita dapatkan. Jadi nilai data TC ini yang data TC-nya yang harus kita input. Nah, itu sudah, tinggal oke saja. Nah, muncul suatu atribut baru namanya PM peak. Ya, PM peak. Oke, kalau sudah kita masuk ke network editor. Nah, di sini di dalam links, nah, di sini. Oke, dalam link sini kita klik salah satu. Nah, di sini inilah tempat kita untuk membuat atau mengupdate PM peak TC kita. Jadi kita harus kasih di sini satu tambahan, yaitu tempat menginput PM peak kita. Nah, caranya adalah ini klik, kemudian cari PM peak. Nah, di sini ada PM peak, masukkan di sini. Klik ada paling bawah, oke. Nah, di sini muncul. Oke. Nah, kita setiap mau klik di sini, klik. Nah, ini under link, kita klik linknya. Di sini berarti from node 47 ke node 46, arahnya ke sini. Oke, kalau kita klik di sini, sorry. Kita klik di sini, ini 46 ke 47, arahnya ke sini, yang ini. Kalau di sini klik, nah ini 47 ke 46. Nah, ini udah bisa tahu bedanya ya. Oke, ini hati-hati karena dua arah seperti ini. Oke, nanti kita inputkan nilai nilai survei TC kita. Jadi saya pakai nilai sembarang saja ya ini, karena ini pembelajaran. Jadi saya pakai nilai sembarang saja. Oke, dari ini dulu. Oke, menuju ke sini dulu. Dari 46 ke 47, nah, PM peak-nya saya kasih nilai 1100 gitu ya. Ingat ini adalah nilai sembarang saja. Jadi nilai dalam latihan saja. Nanti kalau sesuai dengan yang aslinya silakan lakukan TC, kemudian nilai TC-nya itu yang diimport ke sini. Gitu. Oke. Kemudian kita sebaliknya ke sini dari 47 ke 46 itu kita tulis 1200 gitu ya. Oke, sudah. Sekarang di sini klik di sini itu dari ke sini dulu. Ke atas dulu berarti dari 45 ke 121. Oke. Kita tulis ini 1300 ya, biar berurutan saja. Kemudian yang di sini dari 121 ke 45 itu kita tulis di sini 1400. Oke, sudah. Sekarang di sini. Oke, yang di sini klik. Yang ini dari 62 ke 63 kita tulis di sini adalah 1500. Nah, ya, sekarang yang ke sini dari 63 ke 62 kita tulis 1600. Oke. Sekarang sudah di sini. Nah, kalau di sini ini kan daerah tol ya. Jadi daerah tol ini satu arah jadi aman, enak.
Jadi ini ada satu arah. Nah, oke, nah, jadi masing-masing sudah punya. Nah, ini dari 107 ke 103 kita 1.700 enter, dan yang ini dari 108 ke 109 itu 1.800. Kemudian ini juga sama, ini tol, nah ini bypass. Bypass juga sama, ada dua arah di situ. Ada dua jalan. Ya, oke. Yang ini dari 85 ke 64 itu 1.900. Nah, yang di sini 58 ke 59 node-nya itu 2.000. Oke, ya sudah. Seperti itu cara menginput nilai TC yang baru ke link yang kita sudah punya di pemodelan kita. Nah, sekarang waktunya kita akan filter. Nah, jadi kita hanya akan mengaktifkan link yang sudah kita input nilai TC-nya. Dengan cara apa? Oke, apa namanya? Di filter ini, ring ini ada corongnya. Klik saja di sini. Oke, apakah filter dialog dibuka sekarang? Ya. Nah, di sini apa namanya? Kita ada dialog box tentang filter for link, kemudian di relation-nya itu ada link, kemudian di atributnya, oke, kita pilih PMPIC, ya kan tadi kita PMPIC-nya yang kita input di sini ya, jadi PMPIC, kemudian operation-nya adalah lebih besar value, operannya adalah 0, gitu ya, artinya untuk nilai yang lebih besar dari 0, PMPIC akan difilter gitu ya. Kita oke di sini, klik. Nah, kalau yang muncul di sini berarti yang ada nilai PMPIC-nya. Sedangkan yang di apa namanya? Tanda putus-putus ini tidak ada. Jadi kalau mau balikin lagi ya klik aja corongnya lagi, klik. Nah, ini fungsinya adalah mengaktifkan nilai-nilai atau nilai TC yang sudah kita input ke dalam pemodelan kita, gitu ya. Kemudian ingat di shift S dulu, kita pakai C7. Oke, simpan. Nah, oke, kemudian sekarang kita mau tampilkan nih angkanya. Yang ini kan tadi nilai sesuai dengan assignment kita yang terakhir. Nah, kemudian kita mau tampilkan nilai PMPIC kita di sini. Caranya adalah masuk ke grafik, oke, grafik, terus edit grafik parameter. Nah, kemudian cari link. Awalnya seperti ini, cari link, kemudian cari bars, kemudian cari display. Nah, pada dialog ini tertera angka dari PRT. Ya. Kemudian di sini dibilang di scaling atribut PUT not calculate, karena kita tidak menghitung PUT. PUT itu public transport. Kalau yang ini PRT private transport. Jadi kita tadi fokusnya pada private dulu. Nah, kemudian PUT-nya kita klik di sini, kita cari PMP. Nah, oke, seperti itu. Jadi yang warna biru itu adalah PMPIC. Yang warna merah adalah ya, nilai dari volume PRT-nya. Oke, kemudian kita okekan dulu. Nah, muncul di sini. Nah, yang merah itu adalah PRT, yang ini PMPIC gitu ya. Nah, sekarang ini kita bisa namakan gitu ya, bisa berikan nama. Caranya masuk lagi di grafik, edit grafik parameter, masuk ke sini lagi ke link, bar, terus display. Kemudian dari display sini klik di sini dulu. Nah, di blok semuanya, klik gambar pensil ini. Nah, kemudian pada label, klik nih show title, klik. Nah, muncul volume
vehicle PRT. Next bar, ini show title lagi, nah PMPIC gitu ya. Sudah, klik OK saja, ini OK lagi. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada volume PRT sama volume PMPIC. Oke, sudah. Oke, kalau sudah, tinggal kita simpan dulu. Nah, karena ini cuma 45 menit. Kemudian kita masuk ke procedure sequence. Jadi ke network, ke calculate procedure sequence. Nah, di sini pada demand matrix, isikan reference objeknya adalah car dan motor itu ya. Ini aja yang kita punya ya, car dan motor. Klik OK. Nah, kemudian setelah itu masuk ke varian. Variannya adalah tiflofasi. Oke. Kemudian sudah. Oke. Ini klik 2 kali ya. Ini klik 2 kali ya ininya. Oke, di sini ada content value PRT, distribusi, MC, konfigurasi volume matrix. Jadi kita ke content value dulu. Nah, karena tiflofasi PMPIC-nya underling, maka di underling itu kita cek di sini based on content link value gitu ya. Nah, kemudian kita cek lagi karena hanya only active link, kita pakai yang ini, only active link saja. Kemudian volumenya ada add volume 1 plus minus add value 2. Nah, add value 1 kita pakai yang PMPIC tadi yang kita buat, yang ini. Oke. Kemudian yang PMPIC yang ini plus minus adalah toleransinya. Nah, kita mau ngeset di sini toleransi terhadap naik turunnya nilai PMPIC itu adalah 20%, gitu ya. 20% itu dapat dari mana, Pak? Itu adalah adjustment engineering saja. Jadi silakan kalau kalian punya analisis sendiri, misalkan 10 atau 5% aja naik turunnya, kan di dalam arus lalu lintas tidak mesti harus puncaknya sekian ya. Antara hari pertama dengan hari kedua, hari ketiga itu pasti akan ada selisihnya. Nah, selisihnya itu yang kira-kira toleransinya berapa sih naik turunnya gitu ya. Mungkin ada 20%, 10%, 5% itu silakan disetnya. Di sini saya akan mengeset 20%. Nah, karena ada atribut di sini, jadi tidak boleh langsung ngelik 20% tidak. Nah, caranya kita harus buat lagi atribut tentang toleransi. Caranya gimana? Kita okekan dulu di sini. Oke, karena membuat user atribut lagi, kita pakai yang tadi caranya. Network, user attribute, define. Kemudian, sama seperti membuat PMPIC ini, kita buat yang kayak tadi. Plus, terus underline, karena kita buat toleransinya, kita berikan nama TFF underscore tolerance. Nah, toleransinya. Oke, kita klik di sini, masuk keduanya sudah. Tinggal datanya adalah integer. Kemudian di sini atribut type-nya karena plus minus 20% dikalikan dengan PMPIC-nya, berarti atribut type-nya adalah formula. Oke. Kita akan menulis di sini PMPIC dikali 20%. Caranya seperti apa? Yang pertama, klik yang di sini, formula atribut dulu, kemudian yang ini, add operand, klik, cari yang PMPIC. Oke. Nah, muncul. Kemudian pada operator yang ini, kita adalah kali, yang ini. Klik. Nah, kemudian karena 20% kita ketik 0,2 gitu ya. Kalau mau 10% ya 0,1 gitu ya. 20% berarti 0,2. Maka oke. Nah, sudah. Maka atribut toleransinya sudah kita buat. Maka selanjutnya masukkan ini ke dalam add value 2 tadi di demand matrix correction. Nah, kita masuk ke
procedure sequence yang calculate procedure sequence. Nah, kemudian klik yang ini, yang nomor, klik 2 kali. Nah, di sini add value-nya ini cari yang TFF tolerance. Nah, oke, sudah. Oke, sudah. Kemudian masuk ke tab konfigurasi yang ini. Masuk ke ini. Nah, kemudian kita harus lihat analisisnya. Analisisnya adalah protokol dan diagnosis, gitu ya. Yang ini jangan diklik karena kalau kita klik ini dia hanya mengadjust ODPIR saja. Jadi padahal kita perlu protokol dan diagnosisnya, gitu ya. Jadi ini yang kita klik, cek, kemudian ini ada prosedur parameter. Untuk max correction faktornya masih 20. Nah, oke. Nah, yang paling penting di sini ini biarkan saja estimasi number of trip. Nah, estimasi number of trip adalah keseluruhan jumlah perjalanan yang ada di matrik kita. Masih ingat kita punya matrik 2, yaitu matrik car dan matrik MC. Jadi kita lihat seberapa banyak perjalanan yang ada di matrik tersebut. Ya, oke, kalau gitu kita lihat dulu seberapa banyaknya dengan cara ini cookie dulu. Oke, kemudian kita cari matris ini. Nah, ini klik 2 kali di sini. Klik. Nah, di sini lihat di dalam quick view ini ada sum. Nah, summary ini adalah jumlah seluruh dari perjalanan yang ada di sini. Jadi besarnya 7783 gitu ya. 7783, kemudian kita lihat MC. Klik 2 kali. Nah, ternyata di MC ini adalah 10.373. Jadi lebih besar perjalanan MC. Makanya di prosedur sequence tadi yang diinput adalah nilai yang terbesar di antara kedua matrik. Jadi kita masukkan yang 10.373 ini. Oke, masuk lagi ke calculate prosedur sequence. Yang di sini klik 2 kali. Nah, di sini tulis 10.373. Oke, ini biarkan. Kemudian masuk ke output metrik. Oke, output metrik. Nah, di sini fungsinya adalah ketika nanti ada adjustment tentang T-flow plasma object, hasilnya akan diinput kemana, gitu ya. Kalau mau matriknya ini langsung, nanti ini yang diupdate. Nah, jadi kita mau ada sebuah matrik baru tempat adjustment itu, gitu ya. Caranya ya harus kita buat matrik barunya di sini, gitu ya. Caranya ini oke dulu, kemudian di sini buat matrik baru. Nah, gini, new di sini, klik ini. Nah, kemudian kita pakai TFF car. Nah, ini untuk yang matrik yang baru pada adjustment kendaraan umum, kendaraan penumpang umum. Kemudian lagi satu kita buat create matrik untuk TFF MC yang untuk matriknya sepeda motor. Oke, kita oke. Nah, kita udah punya nih dua matrik yang baru. Nah, tempat nanti adjustment itu ditimpa di sini. Oke, masuk lagi ke prosedur sequence. Calculate prosedur sequence, klik yang di sini. Klik 2 kali. Nah, yang ini masuk ke to matrix. Nah, di sinilah kalau car masuk ke TFF car gitu ya, yang baru. Terus yang resultnya to matrix, yang ini kasih yang MC karena ininya MC. Gimana MC ke MC. Oke, seperti itu caranya. Kemudian kita oke. Sudah selesai sudah. Oke. Output matrix sudah. Oke. Kita masuk ke network editor. Oke, sudah. Tinggal kita run saja ya ke prosedur sequence. Calculate prosedur sequence run. Nah, sudah. Berarti sudah, tinggal kita lihat nih yang car. Nah, ini adjustment matrix yang baru. Adjustment dari T-flow fasi logiknya pada OD yang baru. Kemudian yang ini klik 2 kali, ini yang baru terhadap MC-nya. Gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan nih
CAR yang MC ini pada demand data ke pemodelan kita. Oke, caranya kita masuk ke network ini, hilangkan dulu semua corongnya. Oke, karena kita akan merun semuanya, tapi dengan menggunakan demand data yang baru. Nah, oke, kita hapus dulu filternya, kemudian masuk ke demand data. Nah, awalnya kan matriks 1 nih. Nah, karena sudah punya matrik yang baru, kita pakai yang matrik yang baru. Ini ya juga sama, yang motor juga sama, matrik motor yang baru. Oke, sudah. Tinggal kita masuk ke network, calculate procedure sequence. Yang ini uncheck. Oke, nah ini kita lakukan assignment yang baru. Ingat yang ini ke C2G ya, jadi buatkan DC8 aja. Buatkan nama baru biar tidak menimpa yang lama. Gitu. Oke, kalau sudah tinggal kita run saja. Oke, berhasil. Berarti kita akan mengecek sekarang apakah yang kita buat ini yang baru ini apakah sama link-link yang kritisnya dengan yang lama. Oke, caranya lihat di sini, lihat di links-nya. Oke, masuk ke link atau list network link gitu ya. Nah, ini list linknya kita yang volume PRT-nya kita ascending, descending. Nah, di sini. Ini sudah yang baru. Oke, kita lihat diklik di sini apakah di mana dia? Oh, di sini. Oh, berarti sama. Berarti kemarin juga di sini, yang baru juga di sini, yang kritis. Nah, nilai-nilai inilah yang harus ditangani terlebih dahulu untuk melakukan suatu prioritas manajemen rekayasa lalu lintas. Gitu ya. Nah, ini karena analis period ya, AP, analis period, itu berlaku periodenya 1 jam sekali. Sehingga ini adalah satu iterasi selama sejam terkait dengan pemodelan yang ada di lapangan. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan visi rasio di Visum? Nah, ternyata ada caranya menambah atribut selection di sini, gitu ya. Masuk ke sini, yang ini atribut selection. Nah ini ada volume capacity ratio PRT. Atau ditulis di sini volume capacity ratio PRT. Klik sini, kemudian masukkan ke sini. Nah, ini kita naikkan saja biar dekat. Oke, nah di sini. Oke. Kita oke kan? Nah, di sini sudah ada volume per kapasitas. Sayangnya di Visum tidak bisa menulis 1, 0, gitu ya. Contohnya paling enak ini aja. Volume. Nah, kalau ini volumenya 1628, kapasitasnya 1000. Jadi kan volume per kapasitasnya 1628 kan dibagi 1000 harusnya kan 1,63 sekian ya. Nah, ini kalau ini berarti 1,63, kalau 57 berarti 0,57 gitu ya. Nah, cara untuk melihat mana yang tertinggi visi rasionya ya blok, kemudian yang ini urutkan descending. Nah, ini kita lihat di link mana yang paling tinggi visi rasio, sama aja di sini. Memang paling tinggi nilai visi rasionya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan inisiasi seperti ini, bagaimana kita melakukan kalibrasinya. Nah, di Visum ada namanya GEH, mungkin analisis statistik yang kalian pernah dengar juga sama ya GEH. GEH itu apa ini? GEH statistik. Nah, GEH statistik untuk mengetahui apakah pemodelan kita itu sesuai sudah dengan apa yang sudah sesuai dengan yang di lapangan gitu ya. GEH ini
untuk melakukan standar komparasi terhadap dua set nilai volume traffic yang ada dari pemodelan dan dari lapangan. Ini rumusnya seperti ini. Kemudian ada nilainya. Nilainya ketika dia adalah di bawah 5, berarti pemodelan kita sudah sesuai dengan di lapangan. Kalau nilainya di antara 5 dan 10, itu berarti ya harus perlu ada investigasi, benar nggak nih nilainya yang ada di lapangan sehingga di pemodelan bisa sesuai. Ya di pemodelan biar sesuai dengan yang di lapangan. Begitu juga kalau rem di atas 10 yang malah ini tidak bagus, gitu ya. Ini, nah gimana caranya memasukkan ini ke dalam visum, masuk ke visumnya lagi, kemudian yang di sini, apa namanya, kita define dulu, caranya ke network, terus user define attribute. Kemudian sama seperti tadi dengan cara create, kemudian underlink, kemudian di sini pakai GH ya. Oke, sudah datanya adalah integer, kemudian ini formula. Oke, formula. Nah, caranya masukin yang ini ada function, insert function, cari GH. Nah, GH statistik. Oke. Nah, apa dengan apa? Kita mau membandingkan antara volume PRT-nya dengan PM peak-nya. Jadi volume PRT-nya klik di sini. Nah, yang ini cari yang volume PRT. Nah, volume PRT. Kemudian yang di sini adalah PM peak. Oke. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Oke, sebentar saya angkat telepon dulu. Ini nggak disimpan dulu. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke, seperti itu. Kemudian kita tampilkan di sini di list link-nya. Nah, ini di list network link. Nah, ini list network link. Oke. Oke, ini list link-nya kita masukkan lagi ke GH-nya. Masukin di sini, atribut, kemudian cari GH. Nah, ini GH masukin ke sini. Nah, kita naikkan ya. Nah, sudah. Oke, nah di sini GH-nya. Oh, ternyata di atas 10 semua ya. Berarti ini tidak baik, gitu ya. Tidak sesuai dengan apa yang kalibrasinya nggak bagus, gitu. Nanti silahkan di adjustment lagi. Tadi kan VMP kita benar-benar
ngacak nilainya, tidak sesuai dengan ininya. Nanti mungkin kalau dipakai yang sekarang itu udah yang benar itu bisa bagus GH-nya. Oke, seperti itu Trivial Fuzzy Logic ya, dari kita punya OD Matrix, kemudian OD Matrix kita itu sudah berapa tahun yang lalu, kita ingin update itu, nah dengan cara kita masukkan traffic counting di waktu yang sekarang. Namun ingat ada syarat yang harus dipenuhin, yaitu kita menggunakan Trivial Fuzzy Logic ini tidak diperkenankan bahwa pada pemodelan kita ini ada perubahan rute, perubahan manajemen rekayasa dari 2 arah menjadi 1 arah, pokoknya ada penambahan jalan baru itu nggak boleh. Jadi harus sama dari yang lama dengan yang sekarang itu harus sama. Ketika berbeda gimana Pak? Ya sudah harus pakai survei rumah tangga lagi gitu ya, interview rumah tangga lagi untuk dapetin OD Matrix seperti itu. Oke, seperti itu sekarang kita menuju ke flow bundle. Oke, flow bundle ini adalah bagaimana sih kita dapat melihat seberapa banyak perjalanan antar zona yang kita inginkan. Misalkan dari 2 ke 5 gitu, kita berapa banyak sih ada perjalanan ke sana gitu, kita ingin tahu. Nah, caranya kita pakai flow bundle, caranya di grafik cari yang flow bundle. Nah, ini. Oke, seperti ini flow bundle. Nah, di sini ada new, terus duplicate dan lain sebagainya. Nah, ini adalah inisialis init ini adalah sama seperti yang di procedure sequence, mereset semuanya. Kita klik ini jadi reset semuanya. Gitu ya. Kemudian di sini ada PRT, kita pakai PRT. Underlink, ya. Kemudian kita mau lihat networknya via link atau via main zone, main node apa zone, kita pakai misalkan zone gitu ya. Tadi kan kita mau lihat dari zone 2 ke zone 5 gimana perjalanan. Pakai zone. Kemudian ketika udah zone, nah kursor saya itu udah jadi palu, jadi palu begini ya. Nah, kita tinggal ketuk saja yang mana mau dicari gitu ya. Misalkan dari zone 2, nah, di select condition-nya langsung ada, kita ketuk lagi 5, nah ini udah dari zone 2 menuju ke zone 5 gitu ya. Kemudian kita pilih execute ini. Nah, sudah muncul. Nah, untuk melihat ini kan flow bundle ada, terus PM peak ada, terus nilai analyze assignment yang baru ada, jadi bingung ya. Kalau kita mau melihat hanya flow bundle saja, maka ketik di sini edit grafik parameter, terus masuk ke links, terus bar, terus cari display ini. Nah, flow bundle ini yang mau kita munculkan saja. Jadi uncheck di sini yang ini, oke. Terus PM peak, hanya yang flow bundle saja, baru oke. Nah, ini kita lihat, misalkan di sini, nah udah muncul nih flow bundle. Nah, jadi yang menuju ke sana tuh 252 gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari zone 2 ke zone 5 itu hanya 252 saja. Gitu. Misalkan kalau kita mau dari zone 1 ke zone 3 misalkan kita init dulu ini. Init, nah, dia reset, kita ketuk dari 1 ke 3. Nah, kita execute. Kita lihat di sini berapa flow bundle-nya. Nah, ini 157 gitu. Oke, seperti itu. Flow bundle, kalau mau pakai link juga boleh, pakai zone, main zone juga boleh, tinggal seperti itu caranya di sini mainkan. Kemudian kita ini di sini kita pakai sekarang shortest path. Shortest path bundle ini adalah kita bisa tahu nih berapa volume yang melewati jalan tersebut, gitu ya. Jadi daerah mana yang dilalui, misalkan dari zone 2 ke zone 5 misal gitu ya. Oke, di sini ada sama. Kemudian network
objeknya, ada zone, node, main node, kita pilih zone saja. Kemudian transfer sistemnya harus pilih salah satu, kan kita ada car dan MC saja, pilih car, klik. Nah ini T-Cure, masih ingat T-Cure itu apa? T-Cure adalah travel time pada saat yang sekarang harus jenuh gitu ya. Jadi T-Cure itu tinggal kita masukkan nih, mau step kedua sampai kelima. Nah ini jalurnya ini. Gitu. Terus kalau saya ini dari 1 ke 3, nah, ini ke sini ya. Ya, stepnya. Itu. Ya, silakan dicoba-coba yang lain. Ada turn value. Nah, ya, ini udah mau habis, kita simpan dulu. Kita tutup lagi ya. Karena udah habis ininya. Waktu 45 menitnya. Oke. Kita buka lagi di sini. Oke, silakan. Oke, yang ini sekarang tadi sudah flow bundle, turn value, turn volume sekarang. Oke, turn volume ini artinya dari node yang kita klik nanti, berapa sih yang belok kiri, belok kanan, atau lurus gitu ya. Oke, cari ini apa namanya, turn volume, kemudian kita searching saja. Misalkan ini ketik aja di sini, gitu. Nah, ini. Nanti kita sudah tahu nih seberapa yang belok kiri, ya kita misalkan ketuk yang tempat lain misalkan. Nah, misalkan di sini. Oke, misalkan di sini, misalkan di sini. Nah, itu banyak. Kita bisa tahu nih area-areanya yang mana saja yang apa namanya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mana yang berapa belok kiri, berapa belok kanan, itu bisa kita lihat dari situ. Itu namanya turn volume. Sekarang tinggal lagi satu, isochron. Isochron ini adalah membuat suatu tampilan gradasi warna untuk range waktu tempuh gitu ya. Gradasi warna untuk range waktu tempuh. Nah, contohnya misalkan dari zone 1 ke zone 2 waktu tempuhnya berapa sih gitu ya. Gradasi warnanya. Nah, caranya masuk ke isochron, kemudian kita pilih apa ya, ada zone, main zone, node, kita pilih node aja ya. Node ini silakan nanti dicoba-coba. Kemudian transfer sistemnya kita pilih car. Rootnya adalah T-Cure. Oke, kemudian kita harus masuk ke apa namanya, edit grafik parameter dulu. Oke, cari yang 2D display. Kemudian ini cek ini draw layer 2D display. Ya, ini yang saya maksudkan. Ini warnanya ketika kurang dari 3 menit, maka dia sangat tipis, semakin pekat berarti semakin panjang waktu tempuhnya ke area tersebut gitu ya. Nah, jadi di atas 50 menit ya seperti ini bentuknya. Kita oke saja. Nah, seperti ini. Kemudian pilih node-nya. Misalkan saya pilih di sini. Klik. Nah, seperti itu. Jadi waktu tempuh dari sini ke sini mungkin 3 menit. Udah ke sini udah mulai panjang-panjang. Ini juga sama. Keluar dari node ini ke daerah sini udah cukup 3 menit saja. Namun sudah di sini udah mulai agak panjang. Apalagi kalau kita ke sini udah sampai 50 apa namanya menitan lebih untuk mencapai di sini. Oke, seperti itu namanya isochron. Nah, silakan diklik-klik saja mau seperti apa. Kalau mau reset ya pakai ini lagi. Ini. Oke. Seperti itu yang bisa saya sampaikan.
Ada pertanyaan apa masih bingung? Ya, memang jujur kalau ini jarang sekali ada YouTube-nya bahasa Indonesia, apalagi jarang ada di YouTube. Jadi mungkin ini sebagai bentuk pembelajaran awal sehingga kalian bisa tambah mengerti gitu ya. Silakan rekamannya diulang-ulangi untuk lebih mengerti gitu ya. Ini hanya dasarnya saja saya berikan. Pengembangan lebih lanjut dari dasar ini silakan dicoba-coba. Tapi ingat disimpan aja dulu, terus simpanannya beri nama lain lagi, mungkin nomoran, sehingga ketika kita salah di satu tinggal kita load lagi yang sebelumnya untuk coba lagi. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk visum? Ini untuk yang makro simulasi ya, karena memang ini baru banget ininya. Kalau di Visim mah banyak, sudah bahasa Indonesianya di YouTube banyak banget. Yang Visum yang masih agak jarang. Ya, oke, bersyukur dapat tambahan ilmu untuk Visum buat kita lakukan penelitian mungkin, atau mungkin memang nanti diperlukan pada saat penempatan kerja dan sebagainya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan, monggo silakan. Ada? Kalau nggak ada, ya saya cukupkan sampai di sini pembelajarannya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat kelak di kemudian hari. Ya, oke. Mungkin saya tutup di sini. Izin Pak. Ya, silakan Tuan. Monggo. Izin bertanya Pak. Mohon izin hanya aku masa sekarang ya Pak. Kalau untuk perencanaan 5 tahun yang akan datang berarti kita harus buat lagi jalur seperti ini. Terus untuk demand-demandnya itu kita masukkan lagi Pak yang prediksi 5 tahun yang akan datang, apa seperti itu Betul. Pak? Betul. Cara untuk mendapatkan nilai pertumbuhan kendaraan kan sudah bisa pakai fungsi eksponensial loh. Nah, dilakukan counting sekarang, kita kan bisa prediksi berapa tahun mendatang volume yang akan datang. Nah, volume yang hasil nilai perhitungan eksponensialnya yang dimasukkan ke dalam sini. Jadi kita bisa tahu dah matriknya yang akan datang itu akan seperti apa ketika pertambahan penduduknya sekian. Pertumbuhan kendaraan bermotor di jalan itu sekian. Gitu. Seperti itu. Banyak sekali yang bisa dikembangkan dari sini. Ayo, kalian kalau sudah bisa lebih dari ini, buatlah YouTube biar saya bisa tonton. Jadi sama-sama kita belajar ya. Jadi saya di sini bukan saya tahu semuanya, tidak, Dek. Mungkin kebetulan aja saya duluan aja belajar. Nah, siapa tahu adik-adik sendiri punya rasa ingin tahu yang besar itu. Nanti saya juga sama, ketika saya punya nanti ada ilmu baru terkait hal ini, kalau kita punya kesempatan untuk bertemu, saya pasti akan bagi. Ini ada pembaharuan nih, siapa tahu berguna. Ini ada pembaharuan nih, ada berguna. Gitu ya, bareng-bareng. Semoga nanti ke depan sukses sama-sama. Semuanya amin. Ada lagi? Silakan. Kalau Visim pasti kepake deh. Kalau Visim pasti kepake. Kalau visum tergantung nanti metode apa yang diminta ke kita untuk mengerjakan. Tapi kita nggak pernah tahu floating pekerjaan apa yang nanti kalian temui di pekerjaan atau di penempatan nanti di UPT. Tapi setidaknya kalau kita sudah bekal punya beberapa ilmu, tinggal nanti kita aplikatifkan saja sesuai dengan request dari pimpinan. Gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih ilmu ini kapan kepake. Tapi ketika kita tahu, ya kita bisa langsung eksekusi perintah pimpinan. Gitu. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah saya tutup share screen-nya ya. Oke, seperti itu.